kita lanjutkan apa yang kita baca daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana kita masih di dalam Mabhathul Qulub, pembahasan mengenai hati ya. Mulai kemarin kita mulai mulai pertemuan sebelumnya bahas tentang bagaimana pentingnya hati, bagaimana bahwa Allah itu menilai seseorang itu yang dinilai adalah yang di dalam hati, bukan luarannya, dan bagaimana kita harus kalau pengen selamat di akhirat harus memastikan hati kita bersih daripada penyakit hati, karena nanti di akhirat yang selamat adalah orang yang man atallaha biqalbin salim, kan begitu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari penyakit tersebut. Kemarin sudah pertama kita bahas penyakit nifak ya, penyakit kemunafikan. Kemudian di pertemuan berikutnya lagi yang terakhir kemarin al-kibr, penyakit sombong. Dan sekarang bismillah, dan juga sekarang termasuk penyakit hati di sini selanjutnya adalah ar-riya, penyakit riya. Mungkin kita sudah sering dengar, tapi hal ini kalau nggak dibaleni kadang-kadang bisa kumat ya. Kenapa kok orang itu takut kepada satu penyakit? Karena diingatkan terus, jadi akhirnya waspada terus. Nah, kalau penyakit fisik aja perlu begitu, apalagi penyakit hati, lebih bahaya, karena orang itu sakit fisiknya itu nggak mengaruhi di akhirat ya. Nggak ada ceritanya nanti sampai dikubur dimarahi sama malaikat, kenapa kamu dulu kok sakit stroke, nggak mungkin ya. Kenapa dulu kamu kok sakit jantung, enggak ya. Tapi kenapa kamu riya, wah iya jelas ya. Maka penyakit hati kita juga harus terus dices, diulang, diingatkan agar kita waspada dan menjauhkan diri kita, membersihkan hati kita daripada sifat tersebut. Dan riya ini min a'dhamil muhlikat, riya ini termasuk penyakit hati yang sangat-sangat gede di dalam merusak dan menghancurkan nasib kita kelak di akhirat. Wa qad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar, dan Rasulullah dulu telah memberi nama penyakit riya ini dengan nama syirik yang kecil, atau dalam hadis yang lain Nabi juga memberi nama dengan asyirik al-khafi, syirik yang tersembunyi ya. Kenapa kok dinamakan syirik? Ya soalnya kan syirik itu kan nyembah kepada selain Allah. Cuma kan kalau syirik yang temenan, syirik gede itu nyembah pohon ya, nyembah batu, nah, sudah kita bahas ya, nyembah patung, nah itu syirik. Pokoknya nyembah apapun selain Allah ya, nyembah HP ya, termasuk kalau ada, mungkin nanti suatu saat ada sekte nyembah HP mungkin ya. La haula wala quwata illa billah. Khalas, intinya itu syirik nyembah kepada selain Allah. Tapi ada syirik yang gak ketoro, tersembunyi ya, memang bukan syirik besar kayak gitu, syirik kecil. Dianya sholat kalau ditanya nyembah siapa? Allah. Tapi ternyata di dalam hatinya tujuannya gak pada Allah, tujuannya li ajli mertuatihi misalnya ya, karena mertua. Soalnya nginep di rumahnya mertua, waduh kalau saya nggak sholat nggak enak ini sama mertua, maka sholat hanya karena tidak enak kepada mertua. Apalagi calon mertua biasanya ini anak muda, waduh datang ke rumahnya calon mertua, maaf pak saya mau sholat dulu, bawa siwak kewede ini ya. Tasbih kode-kode opo, bismillah, waduh baca Fatihah sama Al-Baqarah, sampai calon mertua ini ngenteni ngombe kopi teh gawe maneh gak mari-mari salate. Padahal kalau di rumah tidak begitu. Tujuannya dia cek diterima aku rek ya, cek diterima, cek mertuaku ketok calon mertua saya lihat kalau saya ini anak soleh ahli ibadah. Loh ini kan namanya syirik yang tersembunyi. Lah wong salat, wong kamu itu salat Allah Akbar lillahi taala, lah kok karena calon mertua atau kepada siapapun, ini cuma contoh. Maka di dalam salat, kamu salat dohirnya nyembah Allah, tetapi hatimu menginginkan sesuatu yang lain tidak karena Allah, itu kata Nabi adalah seperti syirik tapi tersembunyi, seperti syirik tapi kecil. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi.
yang paling saya khawatirkan atas kalian. Dalam arti Rasulullah itu gak sepiro khawatir kita balik nyembah patung lagi, enggak, insya Allah ya. Soalnya sudah jelas kalau itu batil bagi kita yang beriman. Tapi yang kata Nabi yang saya khawatir ya syirik yang tersembunyi ini. Apa maknanya riya? Yaitu tolabul manzilah wa ta'zim indan nas bi amalil akhirah. Riya itu kalau ditanya, riya adalah kan gitu kan ya. Riya itu cari pangkat, cari derajat, wa ta'zim cari kehormatan. Kalau bahasa sekarang pencitraan indan nas di mata manusia bi amalil akhirah, tapi dengan melakukan amalan akhirat. Saya ulang sekali lagi, apa itu riya? Ingin membuat citra yang baik untuk dirinya, ingin dipuji atau mungkin bahkan untuk biar dapat jabatan, biar dapat uang, ingin pencitraan, tapi cara pencitraannya dengan amalan yang secara zahir itu amalan akhirat, itu namanya riya. Seperti contohnya orang yang sholat, puasa, sodako, haji, jihad, ya Yaqra'ul Quran, baca Quran, itu kan amalan akhirat semua, tapi tujuannya agar dia diagungkan orang, dimuliakan orang, atau bahkan agar dia dikasih uang sama orang, dikasih jabatan sama orang lain. Itulah namanya orang yang riya, dan amalan yang dia lakukan tadi semuanya tertolak, usahanya nggak diterima sama Allah, usahanya dia dalam ibadah tadi sia-sia. Ketika apa yang diharapkan dari pujian orang tadi dia dapat atau enggak, tetap amalannya sia-sia. Misalnya tadi sholat riya di depan calon mertua tadi misalnya, terus setelah itu tetap enggak diterima misalnya. Kenapa enggak diterima? Wis bangi kesuwen aku dilek dimantung ini misalnya. Tetap enggak diterima. Ketika kan dia harapannya biar diterima sholat tadi, terus ternyata enggak diterima lamarannya, tetap ibadahnya enggak diterima. Paham? Ketika dia melakukan satu amalan akhirat tapi niatnya untuk dunia, kemudian ternyata biar dihormati orang, ternyata dia nggak tambah dihormati wong, tambah dibenci wong. Atau misalnya dia melakukan amal akhirat biar kepele sebagai kepala desa, kan biasa ini, hati-hati ya. Wah, nyumbang masjid, nyumbang ini, sodako, umroh cek ketok pencitraan, cek dipilih jadi kepala desa, hadir pengajian, hati-hati loh ya, hadir pengajian sana, tapi tujuannya ini hatinya yang tahu, jangan menghakimi orang. Hatinya niatnya biar kepilih jadi kepala desa, kemudian ternyata gak kepilih, tetap semua amalannya tadi kepilih atau gak kepilih di mata Allah. Semua amal soleh yang kayaknya soleh sebenarnya gak soleh, karena tujuannya bukan karena Allah, semuanya tertolak dan tidak diterima. Fal'iyadu billahi min dzalik. Dulu diceritakan ada orang datang ke Imam Haddad, Shahibul Kitab ini, datang ngomong, Habib, saya mau bangun masjid. Bagus apa enggak? Bagus. Habib, saya mau bangun masjid, tak ijeni. Maksudnya enggak minta sumbangan orang, mulai dari tanahnya, pondasinya, sampai selesai atapnya, karpetnya, sound sistemnya, saya semua. Walaupun zaman itu belum ada sound system ya, tapi ya pengkiasannya intinya saya semua. Oh bagus, masya Allah, kata Imam Haddad. Di mana? Di sini Habib, tanahnya Habib gini, saya minta doa restu dan minta nanti Habib yang jadi megang masjid itu gini. Habib yang nanti pokoknya penasehatnya lah ya. Kemudian Habib nanti masjidnya itu Habib namanya ini, namanya dia. Jadi misalnya saya ya, namanya nanti Masjid Zain Pak Bud ya, soalnya yang bangun Zain Pak Bud. Terus Imam Haddad tanya, misalnya namanya tak ganti gimana? Kasih nama yang umum aja. Ya walaupun di riwayatnya itu nggak ada tuh, misalnya kasih nama Al-Muhajirin atau Al-Mukhlisin, yang nggak ada nama kamu di situ, ya. Kata dia, waduh, jangan kan yang bangun kan saya. Loh. Kata Imam Haddad, loh kan walaupun tidak ada nama kamu, walaupun orang nggak tahu kalau kamu yang bangun, kan tapi tetap pahalanya kan ke kamu, sedekah jariahnya buat kamu. Ya wis ya, sini pasrahkan sama saya, kata Imam Haddad, uangnya pasrahkan sama saya, biar dibangun arek-arek itu, kamu orang-orang nggak perlu tahu kalau kamu yang bangun masjid. Wah ya nggak bisa gitu, saya kan, kata kalau gitu sampean nggak usah bangun masjid.
Ini ada riwayatnya. Kalau gitu kamu nggak usah bangun masjid, percuma kamu keluar uang kalau sekarang mungkin ratusan juta, ya. Kalau tujuan kamu biar nama kamu terpampang di situ, biar masyarakat tahu itu loh rek fulan rek bangun masjid itu loh fulan masya Allah dermawan, tujuan kamu cuma itu, percuma eman-emani duitmu mending gak itu dawet ya, kurang lebihnya begitu, walaupun di riwayatnya gak ono dawet itu tadi ya, mending wis uang kamu mang gain mangan, gain sama keluargamu, daripada kamu bangun masjid buat apa? Tujuan kamu cuma di puji orang, kamu gak dapat pahala apa-apa. Dan pujiannya orang itu bukan sesuatu yang berharga ya, bagi orang soleh kayak Imam Haddad, apa manfaatnya dipuji orang? Gak ada. Maka dari itu jangan merasa waduh kepingin populer, apa manfaatnya? Kalau sampai populer terus bisa beri manfaat orang banyak, alhamdulillah. Kalau cuma populer tuh dipuji orang, disanjung orang, buat apa? Mungkin sekarang disanjung besok dihina, buat apa? Dipuji banyak orang tapi hina di mata Allah, buat apa? Apa gunanya manusia? Tidak bisa bawa kita ke surga, tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka, tidak bisa ngasih rezeki kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih rezeki. Maka kata Imam Haddad, tidak usah bangun masjid. Akhirnya orang bilang, saya ini kok mau bangun masjid kok ditolak? Gak usah kamu gak usah. Kalau kamu lillahi ta'ala mau bangun, ya Beb ada nama saya, nggak ada nama saya nggak apa-apa. Bukan berarti orang yang naruh namanya pasti riya, belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin dia naruh nama tapi tidak niat riya, ya hatinya sendiri. Balil insan ala nafsi basiro. Orang itu tahu isi hatinya. Yang tahu isi hati orang itu dia sama Allah. Kita tidak usah menghakimi orang. Ini nasihat untuk diri kita masing-masing. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana, di penutupnya surat Al-Kahfi, ya. Oh, ini ayat yang istimewa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ba'dul ulama ada yang mengatakan ini ayat yang terakhir turun. Sebagian ulama mengatakan ini ayat terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan, tidak mencampurkan tujuan apapun di dalam ibadahnya tadi dengan tujuan selain mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Yakni dalam kata lain Allah berfirman dalam ayat ini, kalau kamu ingin selamat, kasarannya ayat ini gini bunyinya. Kalau bahasa kita, bahasa Malangan, ya. Kalau kamu ingin selamat, pengen ketemu saya, kata Allah, dalam keadaan saya ridhoi nanti ketika setelah mati, beramal solehlah, dan jangan dicampur amal soleh kamu dengan kamu kepingin dipuji orang, kepingin dikasih orang, kepingin dianggap orang begini, jangan dicampur dengan apapun. Saya nggak mau. Allah tidak menerima amal apapun, amal soleh apapun kecuali yang dilakukan khalisan liwajhil karim. Kecuali yang dilakukan amal soleh tadi tujuannya murni, pure hanya karena Allah. Kalau enggak, Allah enggak mau nerima. Maka nanti ketika pada hari kiamat banyak orang yang merasa ibadahnya banyak di dunia. Kemudian ketika di akhirat, loh kok gak ono, kok kosong. Terus dia tanya, ya Rob, mana dulu saya ngaji darusan setiap sekian banyak itu mana? Terus kasarannya saya artikan pakai bahasa kita ya, walaupun nggak sesuai teks hadisnya, tapi alal makna, sesuai maknanya. Dibilang gini sama Allah, loh kan kamu dulu baca Quran kan biar dipuji sama masyarakat kalau kamu suaramu enak. Kan kamu dulu tadarus biar dapat berkat sama amplop misalnya. Kan kamu dulu Habib Zain misalnya, kamu dulu ngajar biar dapat berkat sama amplop misalnya. Kok kamu minta pahala sama saya? Bukan berarti nggak boleh nerima berkat, boleh, ya. Bukan berarti nggak boleh ketika tadarus, berarti nggak boleh nerima kalau dikasih uang sama saya bulbetnya, boleh. Ngisi pengajian dikasih uang, diterima boleh, tapi jangan jadi tujuan. Nah ini loh maksudnya. Mana'toki Aisyah, mana'toki ato'an min ghairi mas'alah faqbali. Wahai Aisyah, kalau ada orang ngasih kamu nggak minta tiba-tiba dikasih, terima. Fa innahul khair wal barakah, kata Rasulullah, hadis itu baik dan barokah, rezeki dari Allah lewat jalan itu tadi.
Tapi kalau tujuan kamu, lah ini bedanya. Kamu ngaji, kamu tahlilan, kamu ngajar, kamu ngisi pengajian, tujuanmu itu, maka kamu minta pahala sama Allah. Kata Allah, loh kan kamu tujuanmu itu, kan kamu sudah dapat. Lah apa kok njaluk ganjaran nang aku? Enggak ada. Kamu dulu beramal untuk satu tujuan duniawi. Makanya dulu ada riwayat itu yang ada satu orang yang padahal perang sama Rasulullah, ya kan, pernah kita dengar, jihad, terus dia mati. Para sahabat mengatakan waduh syahid. Rasulullah bilang enggak, ini enggak syahid, ya Rasulullah ini terbunuh di peperangan. Rasulullah bilang dia itu di dalam keheroikannya di dalam perang ini, tujuan di dalam hatinya biar dipuji dan disanjung oleh ulun kuwentel wepat perangi. Tujuannya dia itu dari Allah, dia nggak dapat apa-apa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsad dunya, man kana yuridu hartsal akhirah, nazid lahu fi hartsih." Kata Allah, barang siapa yang melakukan sesuatu itu kepingin pahala akhirat, kata Allah, saya tambahi. Dia mungkin beramalnya sedikit, ganjarannya saya kasih banyak. Maksudnya nggak sesuai. Antara usaha sama bayaran itu nggak sesuai. Ibarat umumnya orang kerja mulai pagi sampai sore gajinya 200.000, tapi kata Allah, orang kalau beramal untuk saya karena untuk akhirat, berharap akhirat, itu kerja yang harusnya dibayar 200.000 saya bayar 2 triliun, kasarannya gitu kata Allah. Maksudnya pahala. Ya, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih. Barang siapa orang yang beramal soleh berharap ingin dapat kemuliaan akhirat, saya kei kemuliaan akhirat yang berlipat-lipat ganda dari apa usaha yang dia dapat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Kalau ada orang yang beramal dan berusaha kepinginnya cuma dapat keuntungan dunia, harth yakni perkebunan, maksudnya keuntungan dunia, nu'tihi minha, kata Allah, bisa jadi saya kasih. Ya kamu bantu panti asuhan, panti ini tujuannya biar jadi kepala desa, kepinginmu itu kan dunia kan, ya udah saya kasih, kamu tak jadikan kepala desa. Tapi apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu fil akhirati min nasib, waliyadu billah. Tapi di akhirat ya sudah nggak ada lagi bagian kamu untuk itu. Jangan tanya nanti, loh ya Allah mana dulu saya nyumbang karpetnya masjid dulu, mana pahalanya kok enggak ada ya Allah. Saya dulu ngasih anak yatim piatu makan, mana pahalanya, enggak ada. Loh kamu kan tujuannya biar kepilih jadi kepala desa, dan kamu sudah kepilih, ya sudah enggak ada lagi bagian buat kamu di akhirat daripada hal itu. Fal iyadu billahi min